Bicara kerja online, pasti banyak jenisnya, namun kerja online yang gampang dan bisa dipelajari dari nol, meski pemula, salah satunya adalah grafik template, khususnya business card ini teman-teman. Meski tergolong gampang, tapi bisa dilihat teman-teman, yang order 4.157 dengan harga termurah $20. Ini kalau dikalikan, wow, itu sudah tembus 1 miliar lebih teman-teman. Nah, ini portfolionya bisa dilihat, sangat simple dengan mockup, ya ala-ala 3D. Ini juga ada kompetitornya. Ini orderannya 1817 ya teman-teman, bisa dilihat di bagian sini. Dan untuk kompetitor lain dengan harga 15 yang paling murahnya, orderannya 2481. Jadi project template business card ini cocok buat pemula karena tergolong gampang dipelajari meski teman-teman memulainya dari nol. Dan saya sendiri sudah menyelesaikan job juga teman-teman, ini satu paket ya. Jadi ada yang single project, ada yang satu paketan seperti ini, tergantung request dari kliennya. Ini bayarnya 525 US dollar teman-teman. Dan feedback kliennya bisa dilihat, ya setidaknya dapat 5 star ya, dengan bayaran 525 US dollar. Sementara untuk kerjanya sendiri, kita itu bisa mengoptimalkan portfolio kita sendiri untuk menggait klien ya. Jadi kalau portfolio saya sendiri seperti ini teman-teman, dan bidang saya ini bisa dilihat yang ada bintang-bintangnya, logo, branding design, social media design, print design, promotion design, mascot design, web page design, icon design, mobile app design, UI design, dan semua desain sesuai dengan request. Karena kalau kita sudah menguasai tool dari software yang kita gunakan, kita bisa membuat desain apapun teman-teman, tinggal menyesuaikan size-nya aja atau konsep yang dibriefkan oleh kliennya. Jadi tidak hanya di Upwork ya, di Fiverr juga teman-teman. Ini adalah Fiverr. Jadi kalau di Fiverr untuk jenis business card ini sudah saya buka ya. Ini bisa dilihat ya, variatif, namanya juga usaha. Pasti setiap kompetitor memiliki rate harga tersendiri. Namun bisa dilihat untuk salah satu aja ya, ini untuk apa namanya business card yang portfolionya seperti ini dengan rate harga $60 from-nya. Ini maksudnya yang paling kecil ya. Dan dia sudah 1000 lebih, 1000 plus untuk orderan yang dia kerjakan. Sementara untuk potensinya sendiri, nggak hanya di Fiverr sama Upwork aja teman-teman. Kalau untuk market template, itu bisa di Graphic River ya. Untuk Graphic River sendiri, jumlah penjualannya itu bisa kelihatan seperti ini, harga $6, laku 915 kali. Nah, ini bisa dilihat ya. Jadi, teman-teman bisa melihat sendiri langsung di platformnya Graphic River jenis print template ya. Ini jenisnya print template, di sini bisa dilihat print template dan business card. Sementara kalau di Creative Market, di sini nggak kelihatan teman-teman untuk jumlah salesnya, hanya menampilkan detail rincian harga, lisensi, dan tombol pembelian aja. Sementara untuk list yang lebih banyak, nah ini bisa dilihat jenis-jenisnya hanya menampilkan rincian seperti ini, sama halnya dengan Envato Element, yang mana sebentar saya akan buka business card. Dia hanya menampilkan detail-detail tanpa ada jumlah salesnya teman-teman. Bisa dilihat ya, karena sistem dari platformnya sendiri subscription untuk buyer-buyer. Jadi bukan beli untuk satu item gitu, enggak teman-teman, tapi ada lisensinya juga. Yang jelas kalau kita buka sebentar, detailnya seperti ini. Nah, serupa banget dengan Creative Market ya. Untuk jumlah salesnya nggak kelihatan, hanya menampilkan displaynya, kemudian harga sama lisensinya. Kalau Graphic River di sini itu kelihatan ya. Nah, kayak gini, ini laku 2100, harganya $6. Ini bisa dilihat 1200, harga $5. Ini 1100, harga $6. Yang jelas kalau di Graphic River sendiri kelihatan semuanya. Kalau di Creative Market sama di Envato Element enggak kelihatan. Kalau di Upwork tadi juga kelihatan teman-teman, bisa dilihat ya. Ini yang tadi, saya akan scroll ke bawah. Nah, ini 3.519, harga termurahnya 20 US dollar. Kalau Upwork sendiri itu sistemnya ini ya, apa namanya, by request. Jadi kliennya itu bisa order dan custom desainnya. Maksudnya custom itu sesuai dengan permintaan ya. Kalau yang di market template kayak Graphic River, kemudian apa namanya Envato Element, Creative Market, Shutterstock dan lain sebagainya, buyer itu mendownload dan mengeditnya sendiri. Jadi lebih simple untuk pemula apabila di market tersebut. Kalau untuk yang di Upwork, kemudian di Fiverr, ini apabila kita sudah memiliki pengalaman
berpengalaman lah, dalam arti sudah membuat berbagai macam model, karena by request itu sesuai dengan brief yang klien buat untuk kitanya. Jadi bisa disesuaikan dengan tingkat skill masing-masing ya. Dan untuk edukasinya sendiri saya buat gratis teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar project template untuk membuat karyanya, bisa mengikuti dan mendaftar melalui nomor WhatsApp yang sudah saya lampirkan di video ini. Dan di situ materinya berbentuk video praktek, jadi bisa diulang-ulang belajarnya tanpa terikat waktu dan tempat juga karena online. Dan tersedia support juga, meskipun gratis tetap saya support teman-teman. Apabila ada kesulitan dalam mempelajarinya juga bisa berkonsultasi nanti melalui nomor WhatsApp yang saya lampirkan juga di materi tersebut. Dan sekarang buat motivasinya, mari kita hitung untuk income yang didapat dari salah satu project yang saya kerjakan aja terlebih dahulu. Yang ini teman-teman, ini yang satu paket ya, 525 US dollar. Mari kita buka di Google. Saya akan refresh terlebih dahulu, dan ini bisa dilihat ya, kurs saat saya bikin video ini di tanggal dan jamnya bisa dilihat segini, dan kita input aja nominalnya sebagai penyemangat ya, 525. Ini yang satu paket tadi, untuk rupiahnya 8.300.000 sekian ini teman-teman. Sementara kalau kita misal mengekspansi ya akun kita menjadi beberapa gitu misalnya, namun perlu dicatat untuk penerapan multi account untuk identitas sendiri harus berbeda teman-teman. Jadi usernya beda, identitasnya beda, dan portfolionya juga harus beda. Semisal sebagai contoh kita buka salah satunya. Dan ada 3 opsi ya teman-teman, starter 20 dolar, standarnya 40 dolar, dan advance 99 US dollar. Dan bisa dilihat teman-teman di bagian reviews di sini nambah satu ya, tadi 4157 sekarang menjadi 4158, nambah satu orderan lagi, entah yang 20 dolar, 40 atau 99. Yang jelas kalau kita memang fokus membangun multi account, maka potensi yang bisa kita dapatkan akan jauh lebih besar ketimbang kita mengelola satu account aja. Namun yang perlu dicatat, ID atau identitas untuk akun kedua, ketiga, dan seterusnya harus berbeda dengan ID account pertama, dan portfolionya juga harus berbeda apabila ingin memiliki multi account dalam satu platform, misal di Upwork ini teman-teman. Ini saya zoom teman-teman. Oke, saya zoom out lagi, dan mari kita hitung ya salah satu income yang didapat user yang ada di Upwork ini. Kalau saya pribadi segini teman-teman, nah 30.000 US dollar lebih ya. Jadi setidaknya kalau dibulatkan 30.000, mari di refresh lagi untuk kurs USD IDR-nya segini. Ya, kalau dihitung-hitung 0-nya 478 jutaan ya. Itu kalau akun saya pribadi. Namun di sini ada yang lebih gede karena kalau kita fokus, misal seperti ini, saya refresh dulu barangkali nambah. Masih tetap. Nah, di sini misal kita ambil yang 20 dolar aja, yang paling kecil ya teman-teman, dengan total reviews dari klien 4158, itu ya kita kalkulator dulu ya. Jumlah orderannya 4158. Ini bisa dilihat sudah sama, dan harga yang paling murah itu 20 dolar, maka dikalikan 20. Ini pakai kalkulasi harga termurahnya 83.160 teman-teman. Mari kita rupiahkan. 83.000 berapa tadi ya? Mari kita cek. 160. Maka kita tambahkan 160. Nah, bisa dilihat 1,3 miliaran teman-teman. Itu satu portfolio dalam service business card aja. Belum kalau kita paketan ya. Jadi kalau paketan sendiri, misal ya business card, kemudian ya logo, kemudian ya desain cetak lainnya. Karena jenisnya itu banyak banget teman-teman. Kalau kita masuk ke desain, ini bisa dilihat ada logo, ada business card dan stationery, kemudian ada brand style guide, ada brand service, ada brand voice and tone, dan lain sebagainya ya. Ada banyak banget. Bahkan desain buku aja itu juga ada, packaging, album cover, card wraps, terus packet cover art, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali teman-teman. Jadi kita bisa menentukan skill kita di bagian mana. Bahkan di sini untuk video dan audio juga tersedia. Jadi beberapa video yang sebelumnya saya sempat membahas mengenai audio ya. Potensinya juga gede banget teman-teman untuk
audio sendiri. Namun untuk kategorinya sendiri ya bervariatif, nggak hanya sekedar itu saja. Ada development, NIT, marketing, terus writing, translation, dan more lagi. Untuk more ini kategori yang lebih banyak lagi ya. Nah, ini bisa dilihat. Jadi kita bisa menentukan skill kita itu di bidang mana. Misal teman-teman sudah memiliki skill, jadi dicari kategorinya aja, kemudian create account, sign up, dan di setup profilnya, mulai dari setup skill spesialisnya, kemudian deskripsi dari profile, kemudian portfolio di-upload, dan keperluan-keperluan yang lainnya. Yang jelas untuk edukasi project template itu gratis ya, belajar skillnya dari nol. Jadi buat teman-teman yang minat untuk belajar bisa mendaftar melalui nomor WhatsApp yang saya lampirkan. Namun apabila teman-teman sudah memiliki skill, ya tinggal konsultasi aja bagaimana cara registrasinya, nanti bisa saya pandu melalui konsultasi di WA yang tercantum. Ya memang agak sulit ya kalau berkonsultasi melalui teks karena chat untuk by WA tersebut, kecuali kalau mungkin saat meet up teman-teman hadir. Nah, di situ saya bisa mengarahkan secara langsung. Jadi saya bisa melihat prosesnya, nanti apa yang keliru atau salah langkah bisa saya luruskan sehingga lebih cepat dalam memahaminya dan lebih mudah dalam penerapannya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Maaf apabila banyak kekurangan, semoga bermanfaat. Apabila teman-teman ingin bertanya, bisa melalui nomor WhatsApp yang saya lampirkan. Oke, sekian, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.